Perkenalkan, nama saya Amalia Nisa Fitria dari kelas PAUD 1 dengan nomor NIM 0106250101. Pada yang terhormat Bapak Samin Syahidin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, atsar, sejarah perkembangan, fungsi-fungsi hadis, macam hadis, posisi atau kedudukan hadis, dan syariat Islam. Di sini saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian hadis. Hadis menurut bahasa yaitu ucapan, sedangkan menurut istilah yaitu segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat. Selanjutnya yaitu sunnah menurut ahli fikih, yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Selanjutnya yaitu khobar menurut bahasa, yaitu berita atau warta. Sedangkan menurut istilah, berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW atau selain sahabat atau tabi'in. Selanjutnya itu asar, riwayat yang berasal dari sahabat atau tabi'in. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis ada 4 periode. Yang pertama, masa kenabian, yaitu hadis yang disampaikan secara lisan. Yang kedua, masa sahabat, yaitu hadis dihafal dan disampaikan secara selektif atau hati. Yang ketiga, masa tabi'in, yaitu periwayatan hadis semakin meluas. Yang keempat, masa kodifikasi, yaitu hadis mulai secara sistematis untuk menjaga keasliannya. Selanjutnya, fungsi-fungsi hadis ada 4. Yang pertama, bayan at-takrir, yaitu fungsi hadis untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterapkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan at-tafsir, yakni memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global atau umum dan memberikan batasan pada ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, bayan at-tashri', yakni mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak dapat dalam Al-Quran. Yang keempat, bayan nasakh, yakni penghapus hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Selanjutnya, macam-macam hadis. Macam-macam hadis ada 3. Yang pertama, qauliyah, yaitu hadis yang merupakan ucapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, fi'liyah, yaitu hadis yang merupakan perbuatan Rasul. Yang ketiga, takririyah, yaitu perbuatan atau perkataan sahabat yang diketahui Nabi lalu beliau diam atau membenarkannya. Berarti Nabi menyetujui perbuatan tersebut. Selanjutnya, macam-macam hadis berdasarkan perawi. Macam-macam hadis berdasarkan perawi ada 3, yaitu yang pertama mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkat sanad, sehingga mustahil mereka sepakat berdusta. Yang kedua, hadis masyhur, yaitu hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh sedikit perawi, lalu menjadi terkenal dan banyak diriwayatkan banyak orang pada tingkat berikutnya. Yang ketiga, hadis ahad, yaitu hadis yang jumlah perawinya sedikit dan tidak mencapai mutawatir. Selanjutnya yaitu macam-macam hadis dari segi kualitas. Macam-macam hadis dari segi kualitas ada 4. Yang pertama, hadis dari segi kualitasnya dapat dipercaya sehingga boleh dijadikan pedoman hukum. Yang kedua, hadis hasan, yaitu hadis yang hampir sama dengan sahih, tetapi daya hafal perawinya sedikit lebih lemah. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang lebih lemah dan memenuhi syarat sahih atau hasan. Yang keempat,
hadis maudhu, yaitu hadis yang palsu atau hadis yang dibuat-buat yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW padahal bukan berasal dari beliau. Yang kelima selanjutnya yaitu posisi atau kedudukan hadis dalam syariat Islam. Kedudukan hadis Nabi sebagai otoritatif ajaran Islam yang keduanya telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Dan sebagai sumber hukum, keduanya setelah Al-Quran berfungsi sebagai penjelas, perinci, dan penguat hukum yang ada di dalam Al-Quran, serta menetapkan hukum lain yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, segala perkataan, perbuatan, dan takdir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.